Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Hal itu harus dilakukan sejak dari keluarga. Penanaman nilai-nilai dan pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. Ini meniscayakan peran penting dua institusi utama, yaitu keluarga dan lembaga pendidikan. Keluarga adalah tempat belajar pertama bagi anak-anak atau al-madrasatul ula. Pendidikan keluarga adalah fondasi awal menanamkan karakter anti korupsi, mulai dari nilai kejujuran, kesederhanaan, dan budaya malu melakukan kesalahan. Semua ini membutuhkan keteladanan orang tua hingga terbentuk sebuah budaya. Saya Yakub Holil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2021. Momen ini diperingati sejak Desember 2005 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya mencegah dan memerangi korupsi. Mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Munkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, berita yang ditunggu-tunggu akhirnya nyampe juga. Beberapa hari yang lalu, mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas itu ditetapkan sebagai tersangka pelaksanaan haji tahun 2024. Nah, yang menarik dari kasus ini adalah Yakut ini adalah tokoh pemuda NU, karena sebelum dia menjadi menteri itu posisinya adalah sebagai ketua Ansor, ketua Banser, sebuah lembaga atau badan otonom dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jika dia seorang tokoh, maka tentu saja tidak bisa disamakan dengan orang-orang biasa. Karena itu, jika kita mau merujuk kepada hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada bulan Juli 2002, itu diputuskan bahwa koruptor tidak boleh disolati oleh para tokoh dan kiai NU. Jadi koruptor tidak boleh disolati. Nah, ini merujuk kepada sabda Rasulullah bahwa jika seseorang itu munafik dan jelas kemunafikannya, maka dia tidak perlu disolati. Nah, ketika rujukan ini dipakai oleh Munas Alim Ulama, Nahdlatul Ulama, ada tafsirnya yang pernah dikemukakan oleh Kiai Haji Aqil Syirot pada bulan Mei 2011. Dia mengatakan bahwa koruptor tetap boleh disolati, tetapi para tokoh dan kiai NU hendaknya tidak mensolati. Jadi yang mensolati koruptor itu adalah supirnya, satpamnya, orang-orang terdekatnya. Para tokoh NU, kiai NU dilarang mensolati. Karena apa? Secara bergurau, Pak Said ini mengatakan kalau tokoh dan kiai NU itu berdoa, doanya lengkap, minta ampun segala, dan nanti ujung-ujungnya adalah surga. Kok enak? Nah, kira-kira begitulah.
di dunia telah menyengsarakan banyak orang akibat ulah koruptornya, ternyata didoakan masuk surga. Nah, apapun ya tafsirnya, yang jelas hasil Munas 2002 ini sesuatu yang luar biasa. Keberanian dari para tokoh dan alim ulama, Nahdlatul Ulama, di dalam mensikapi situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Dan ini perlu diacungi jempol. Karena apa? Dengan cara demikian ini, semoga bisa mengerim. Jadi koruptor itu, kalau kita mengikuti tafsir dari Munas Alim Ulama NU tahun 2002 itu, koruptor ini posisinya, statusnya sama dengan orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik memang tidak boleh disolati ketika mereka meninggal dunia. Nah, putusan dari Munas ini tentu saja luar biasa, sebuah keberanian yang luar biasa juga. Masalahnya adalah bagaimana nanti jika Yakut ini divonis bersalah dan menjalani hukuman. Dalam perjalanan waktu, apakah dia sudah menyelesaikan hukuman itu atau sedang menjalankan hukuman itu, meninggal dunia di tengah jalan? Pertanyaannya adalah, apakah para tokoh, para kiai dari Nahdlatul Ulama itu tidak mau mensolati? Konsekuen dengan putusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2002. Nah, ini akan diuji oleh sejarah. Tetapi apapun, secara moral, Nahdlatul Ulama telah menunjukkan posisinya sebagai ormas terbesar di dunia dan telah melaksanakan, setidaknya punya komitmen atas petunjuk Nabi Muhammad SAW. Seorang munafik, jenazahnya tidak boleh disolati. Jadi koruptor itu jika terbukti dia korupsi, maka statusnya sama dengan seorang munafik. Dan munafik itu telah banyak menyengsarakan umat dan bangsa ini, baik dulu, sekarang maupun yang akan datang. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.